Oke guys, karena belakangan ini udah banyak banget diskusi orang soal ODM, maka kali ini kita bawa produk ODM ke meja review kita. Nggak pakai muter-muter, nggak pakai debat-debat panjang soal stigma, karena mau dibilang rebrand kek, mau dibilang ganti logo doang kek, ujung-ujung yang paling penting itu tetap satu, barang ini layak dipakai atau enggak. Dan itulah yang memang Pichel mau bahas di video kali ini. Seperti apa ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan di sini sebelumnya Pichel udah sempat bahas sebuah mouse gaming wireless dari Movi juga, yaitu Movi M69 yang ternyata cukup oke untuk di kelas harganya. Nah, kali ini Pichel lanjut lagi kepada saudaranya, yaitu Movi M6. Mouse ini sendiri memang dijual di harga yang masih ramah banget di kantong, dan penjualannya udah masuk ribuan unit, dan ratingnya pun juga tetap konsisten tinggi. Tapi justru itu yang bikin Pichel penasaran, apakah memang sebagus itu, atau memang cuma menang di modal murah doang? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu langsung kita mulai aja reviewnya. Masuk kepada bagian unboxing, maka kesan pertama Pichel kemasannya tuh bisa dibilang cukup sederhana. Dia pakai dus dengan tipe single wall yang secara desain sih bisa dibilang minim, dan dibalut perpaduan warna biru serta warna putih. Untuk detail desainnya di sini ada visual produk dan juga spesifikasi serta pilihan warnanya doang. Anehnya di sini tuh nggak ada informasi branding Movinya sama sekali. Cuma ada tulisan wireless mouse, dan mungkin buat sebagian orang ini mungkin bisa dibilang red flag ya. Hampir sama sebenarnya kayak versi yang M69 kemarin. Jadi Pichel sempat mikir kayak ini beneran Movi M6 atau bukan ya gitu ya. Nah, untuk mastiin langsung maka Pichel langsung unboxing aja, dan pas Pichel unboxing ternyata sesuai ya guys barangnya. Mulai dari nama model sampai isi di bagian dalamnya. Yang kalau kita lihat isi penjualannya tuh cukup standar, yaitu palingan cuma dapat satu unit mouse-nya, satu kabel charging USB Type A kepada USB Type C sepanjang 50 cm, dan juga palingan cuma satu buah manual book. Ya memang sayang banget ya kita nggak dapat grip tape ataupun stiker tambahan seperti yang ada di M69. Amat sangat straight to the point sih memang isi paket penjualannya ya. Jadi Pichel nggak bisa komentar banyak, palingan cuma kayak ya ampun simple banget gitu ya. Jadi mending langsung kita masuk ke bagian selanjutnya aja. Masuk ke bagian desain, maka Movi M6 ini tuh punya banyak varian. Teman-teman kalau mau pilih warnanya banyak, yaitu ada warna pink, warna purple, warna blue, warna black, hingga warna EV blue. Selain varian warna itu pun juga ada varian untuk pilihan koneksinya, di mana ada yang dual connection, antara lain bisa pilih dongle 2,4 GHz ataupun juga Bluetooth. Lalu ada juga varian yang memang cuma mengandalkan varian dongle aja. Nah, varian Pichel kali ini itu adalah pegang yang varian EV blue warnanya, dengan koneksi yang dongle only, jadi memang dia nggak support akan Bluetooth. Nah, kalau teman-teman pindah ke bagian look, maka kalau kita perhatiin secara detail varian EVA Blue ini, dia punya desain yang robotik gitu, dengan estetika kayak mecha ala-ala Gundam ataupun Evangelion gitu. Perpaduan warnanya pun juga bisa dibilang cukup unik, di mana memiliki basis putih dengan paduan warna biru yang dominan. Nanti ini malah tambah dipercantik dengan tambahan aksen merah dan juga abu-abu di beberapa detail kecilnya. Perpaduan ini bikin mouse ini tuh kelihatan stand out dan gak ngebosenin. Selain itu pun juga unsur RGB-nya juga ada, tapi tetap dikemas secara kalem, jadi lebih ke arah pemanis gitu ya, bukan kayak ngegencreng-goncreng gitu. Nah, yang menarik, walaupun tampilannya cenderung gaming, tapi bentuk shape-nya tuh lebih ke arah ergonomis, dengan punggung yang agak tinggi. Jadi ini udah nyaman dan bisa menopang telapak tangan, terutama untuk ukuran tangan Pichel yang medium ke besar. Ditambah lagi tersedia juga thumb rest yang bikin posisi genggaman kita jadi lebih natural. Lanjut untuk material sendiri, maka produk ini tuh pakai plastik ABS finishing doff yang cukup solid. Dia punya dimensi di 12 cm x 7 cm dengan ketebalan di 3,6 cm serta bobot di 83 gram. Bobot ini memang bisa dibilang ringan dan untuk pemakaian lama harusnya masih nyaman banget. Terutama buat kita yang pakai seharian, terutama untuk kerja, ataupun juga buat kita yang pakai sebentar untuk gaming santai. Secara detail desain pun memang mulai dari bagian atas, nanti di sini terlihat klik kanan dan klik kiri yang dimana terdapat gambar pattern PCB sebagai pemanisnya. Terdapat juga scroll wheel di bagian tengah sebagai pemisah, lalu tepat di belakang scrollnya terdapat tombol DPI, serta 3 dot LED berwarna putih. Geser ke bagian belakang, nanti terdapat RGB dengan efek breathing yang disematkan di area yang kelihatannya sih kayak logonya ya, tapi yang jelas ini bukan logo Movi. Sementara kalau kita pindah bagian sebelah kiri, nanti terdapat tombol back dan juga forward dengan tambahan aksen desain sebagai pemanis. Sedangkan di bagian kanannya ini palingnya cuma polosan aja. Sementara di bagian depan palingnya terdapat port USB Type C buat charging yang sayangnya port ini hanya untuk ngecas alias nggak bisa dipakai wired mode. Terakhir kita pindah ke bagian bawah sekaligus area yang paling teknis, di mana di sini terdapat beberapa mouse fit yang ditempatkan di bagian depan, belakang dan juga bagian dari thumb rest-nya. Terdapat juga sensor optik di bagian area tengah dan juga slot penyimpanan dongle, dan gak ketinggalan satu switch power.
Sebagai catatan, switch power ini juga selain buat on-off, ini juga bisa buat matiin lampu RGB-nya. Dan masih di area bawah, palingan sisanya cuma terdapat tulisan informasi dan deretan logo sertifikasi doang. Nah, kalau kita masuk ke bagian urusan performa, maka di atas kertas mouse ini tuh dibekali dengan sensor optik KA8. Di mana sensor ini diklaim bisa berjalan secara presisi pada banyak jenis permukaan, mencakup kulit, kayu, fabric, dan juga kertas. Sedangkan untuk DPI, Movi M6 ini punya pilihan yang cukup terbatas, yaitu memiliki maksimum DPI hanya di 1600 DPI. Pilihannya sendiri pun juga cuma terbatas sesuai dengan presetnya, di mana tersedia di DPI 800, 1200, dan juga 1600 DPI. Yang sayangnya nggak bisa lagi di custom. Ditambah lagi mouse ini juga nggak punya software pendukung, jadi nggak ada tuh yang namanya ngoprek DPI, ngatur pooling rate, ataupun sekedar buat ngecek status baterai secara real time. Jadi nggak usah ngadi-ngadi deh teman-teman. Ya ujung-ujungnya kita memang nggak bisa ngarep banyak lah dengan mouse budget kayak begini. Dikasih pilihan DPI on the fly aja sebenarnya udah syukur sih. Lanjut soal konektivitas, maka seperti yang udah Pical sampaikan tadi di bagian desain, maka unit yang Pical pegang kali ini, dia cuma bisa pakai mode yang 2,4 GHz wireless alias yang dongle. Dongle ini pun juga dibekali dengan chip HS6209 yang diklaim memiliki jarak koneksi support sampai 10 meteran. Ya kalau ditanya soal pemakaian, maka nggak perlu ribet lah. Tinggal plug and play dan nggak perlu pakai ribet install yang segala macam. Dan Pical tadi juga udah bilang kalau memang ini sayangnya nggak support akan mode kabel karena port depannya cuma pakai buat charging doang. Jadi buat yang beli varian ini harus hati-hati sama dongle-nya. Jangan sampai hilang, karena kalau udah hilang, jujur nih bakal repot banget. Mouse-nya udah langsung gak akan berguna sama sekali. Nah, meskipun dia cuma support satu pilihan koneksi doang, tapi buat kompatibilitasnya sendiri maka nggak usah khawatir. Mouse ini masih aman dipakai baik di Windows ataupun juga di macOS. Bahkan kalau kita pakai di ODG ya di Android gitu pun juga masih bisa sih. Nah, sementara untuk urusan pooling rate, maka mouse ini tuh diklaim punya pooling rate di 125 Hz ya, dimana 125 Hz memang nggak terlalu tinggi, dimana banyak sekali mouse-mouse gaming yang udah sampai ke 1000 Hz. Dan waktu Pical tes gimana hasilnya, real lewat UFO test buat cek pooling rate, dan mouse tester buat cek latency, dan hasilnya ternyata pooling rate realnya tuh berada di kisaran 258 Hz. Memang lebih tinggi dibandingin klaim di speknya. Sedangkan buat latency-nya sendiri waktu kita tes ini tergolong cukup oke, sekitar di 4 milisekonan. Jadi secara respons mouse ini masih tergolong oke, terutama buat kita pakai harian. Apalagi buat kita yang pemakaian santai kayak browsing ataupun kerja ringan, harusnya nggak usah khawatir. Tapi kalau buat dipakai untuk urusan aktivitas yang butuh respons cepat dan presisi, contohnya kita palah gamer FPS gitu ya, ataupun juga buat editing yang butuh precise banget gitu ya, maka batasan performanya kan pasti mulai kerasa. Apalagi buat gamer yang level ke hardcore gitu, harusnya 4 milisecond tuh udah berasa kayak lama banget gitu ya. Sementara kalau kita masuk kepada urusan switch teman-teman, maka pada waktu Pical coba bongkar, untuk klik kanan dan klik kirinya ini sendiri dia pakai micro switch yellow dot dengan klaim yang memiliki support hingga 3 juta klik. Tekanan kliknya memang terasa pas, nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu bikin capek. Sementara dari segi suara, maka ini masuk kepada tipe yang silent click, bahkan ya halus lah dibandingkan dengan tombol-tombol yang lainnya. Sementara untuk tombol lain seperti kayak scroll, back, dan juga forward itu pakai mechanical dengan brand dari Oiton ya, bukan brand yang biasa, Oiton ya gitu kan. Dan untuk tombol DPI-nya pun juga masih menggunakan tombol membran. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana suara klik dari semua tombol yang ada di mouse ini, langsung aja Pical tunjukin biar pada kagak penasaran. Check this out. Dan terakhir, karena mouse ini udah full wireless, udah jelas pasti akan membutuhkan urusan baterai. Dan ini sangat penting sekali. Nah, mouse ini sendiri dibekali dengan baterai lithium polymer secara internal berkapasitas 400 mAh dari brand JXY. Yang dimana ini diklaim punya sistem irit daya untuk pemakaian normal. Pas lagi aktif dipakai, maka dayanya stabil dan nggak boros. Dan begitu mouse-nya didiemin sekitar 20 detikan, maka sistemnya langsung masuk otomatis kepada mode sleep. Intinya makin jarang dipakai, makin kecil juga daya yang dipakai. Nah, di pemakaian real Pical buat kerjaan kantor ataupun juga di studio, maka mouse ini tergolong awet banget. Karena selama 3 hari pemakaian nggak ada tanda-tanda baterainya mau habis. Cuma ya balik lagi nih, di sini Pical nggak bisa cek baterainya statusnya tinggal berapa persen. Karena emang nggak ada indikator baterai sama sekali dalam bentuk persentase. Palingnya cuma kelihatan dari indikatornya aja. Itu pun juga nggak ada berubah dari pertama kali kita pakai sampai ke 3 hari kemudian. Jadi dalam 3 hari pemakaian yang cukup intens, pemakaiannya itu semua tidak menyebabkan LED-nya mati satupun. Nah, sedangkan untuk urusan chargingnya sendiri, maka pada saat dicolok charger, pada bagian scrollnya itu bakal nyala LED berwarna biru. Dan kalau baterainya udah penuh, LED biru ini akan otomatis mati.
Dan selama proses pengisian terpantau daya yang dipakai itu cuma sekitar 1 watt doang. Jadi memang ini tergolong hemat listrik ya. Apalagi kalau mau langsung charger lewat laptop harusnya masih aman banget. Dan Pichel seharusnya sangat menyarankan itu sih, daripada kayak colok di charger 100 watt gitu kan. Ya walaupun tahu sih pasti mereka limit juga, cuma kayak lebih baik mencegah daripada mengobati. Overall, menurut pribadi Pichel, mouse dari Movi dengan kode M6 ini termasuk mouse wireless budget yang fokus kepada kenyamanan dan juga desain untuk pemakaian harian. Mouse ini memang bukan buat yang pakai nyari ngejar kompetitif, tapi lebih ke arah yang buat nyari kerja, buat browsing, ataupun sekedar gaming santai doang. Nilai utamanya sih memang ada di desain, dimana klik kanan dan klik kirinya tuh empuk dan juga senyap banget. Dan juga baterainya yang tergolong awet. Jadi kalau memang teman-teman nyari mouse yang murah, wireless, memiliki desain unik dan ergonomis, dan pemakaian yang praktis tanpa ribet, maka Movi M6 ini masih sangat masuk akal buat dipertimbangin. Tapi kalau memang prioritasnya kepada spek tinggi, ya jelas masih banyak opsi lain yang teman-teman bisa pilih. Produk ini bisa dibilang masuknya kepada segmen kere-hore sih ya guys, karena pada waktu video ini dibuat, itu tuh produk ini dibanderol di harga 80 ribuan doang ya kan. Itu lebih murah dibandingin kita ngajak pasangan kita nonton di bioskop boro-boro. 80 ribu aja itu cuma dapat paket popcorn sama 2 menu guys, ya kan? Ini dapat mouse yang bisa berguna buat pekerjaan karir kita, sehingga kita bisa dari staff menjadi supervisor, jadi asisten manager, jadi asisten direktur, jadi owner, semua pokoknya. Atau kalau teman-teman yang lagi nyari mouse yang punya spek yang hampir sama tapi support akan dual mode, ataupun dia juga sudah support akan Bluetooth ya, maka saran Pichel mending teman-teman lari ke pakai yang ada Bluetooth-nya. Karena yang pakai Bluetooth itu akan sangat membantu, terutama buat kita yang punya device-device kayak tablet, kayak ada handphone atau apa segala macam, ataupun kita males colokin dongle, ataupun kita menjaga resiko kalau dongle kita hilang, jadi kita masih bisa pakai mouse-nya ya, kayak gitu-gitu lah ya pokoknya ya. Nah, nanti produk ini bisa teman-teman lihat di toko hijau ataupun juga toko oranye. Nanti Pichel akan taruh link deskripsi pembeliannya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman langsung lihat aja di bawah buat bisa di check out. Dan kalau juga teman-teman tersuka dan terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga share, serta juga ada subscribe. Dan jangan lupa juga untuk cek sosial media serta website Pichel Media Group melalui link yang juga Pichel udah taruh. Pichel juga mau ingetin, kita masih punya channel yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Ada juga PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga. Dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bagus juga sih mouse-nya, bagus. Tapi kenapa kita nggak beli yang Bluetooth ya? Ya, sayang sih sebenarnya, kayaknya Bluetooth itu lebih bagus kali. Tapi ya udahlah, 80 ribu nih masalahnya. Ya, 80 ribu mah ke mall aja, buset, dapat apaan doang itu mah? Dapat dum-dum sama makan, udah habis. Itu pun juga buat 1 orang.